Perkenalkan, nama saya Aurea Titania Putarigan dengan NIM 123300020 dari kelas RC. Di sini saya mau menjelaskan mata kuliah satuan proses soal nomor 1 bagian B. Jadi di sini saya ngerjain bagian B, itu air yang diluapkan dan oleh evaporator dan kanskalator itu ada evaporasi. Itu neraca massa gula di evaporasi itu ada P2 dikali 0,15 sama dengan P3 dikali 0,40. Nah, selanjutnya itu ada P2 sama dengan P3 dikali 0,40 sama dengan per 0,15 sama dengan 2,5 ton per hari dikali 0,40 per 0,15. Nah, sama dengan 6,67 ton per hari. Nah, terus ada neraca massanya itu ada total di evaporasi sama dengan P3 ditambah W. Nah, terus ada 6,67 ton per hari sama dengan 2,5 ton per hari ditambah W. Nah, W-nya sama dengan 4,17 ton per hari. Terus kristalisasinya itu ada neraca massanya total di kristalisasi sama dengan P3 sama dengan G plus A, yaitu ada 25 ton per hari sama dengan 1 ton per hari plus A. Jadi hasilnya itu ada A sama dengan 1,5 ton per hari. Nah. Halo guys, jadi saya Asrani Pramesti, biasa dipanggil Enji, akan mengerjakan soal nomor 1 bagian yang B. Nah, jadi pertama-tama itu kita tulis dulu yang ditanya. Kan yang ditanya itu adalah fraksi berat komponen-komponen yang di dalam S. Terus dulu ya, fraksi berat komponen dalam S. Nah, di situ kita harus buat neraca massa dulu nih untuk mengetahui perbandingannya. Nah, kita yang pertama itu buat neraca massa untuk bagian yang padatan di penyaringan. Nah, nilainya itu adalah P1 dikali 0,14. Nah, 0,14 ini didapatkan dari 14% padatan yang ada di soal ya guys ya. Nah, sama dengan S dikali 0,95. Ini juga didapatkan dari yang ada di soal ya. Nah, lanjut kita buat neraca massa gula di penyaringan. Alhamdulillah. P1 dikali 0,13 sama dengan P2 dikali 0,15. Nah, sebelum kita masukin ini kita harus merubah nilainya menjadi bukan bentuk persen ya guys ya,
Terus abis itu kita masukin jadinya P1 sama dengan P2 dikali 0,15 per 0,13 sama dengan 6,67 ton per hari dikali 0,15 per 0,13 sama dengan setelah kita hitung dapat hasil 7,69 ton per harinya. Nah, setelah itu kita hitung nilai S-nya nih. Nilai S-nya yang ditanyakan tadi komponen dalam S-nya. Berarti kita harus cari yang di S-nya juga. Nah, yang di S-nya itu rumusnya P1 dikali 0,14 tutup kurung per 0,95. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 7,6 ton per hari. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, thank you. Perkenalkan, nama saya David Juta dengan NIM 123330051. Di sini saya akan menjelaskan satuan operasi 1 pada soal yang bagian D. Pada bagian D ini laju bagasi yang dihasilkan, yaitu yang diketahui bahwa tubuh masuk F itu ada 20% gula, terus 25% air, dan 55% padatan. Lalu pada P1 itu mengandung 13% gula, lalu 14% padatan, dan 73% air. Pada bagasi gula mengandung 80% padatan, 20% air. Di sini kita akan mencari neraca massa total. Neraca massa total itu yaitu kita dapat dari yang diketahui ini, yaitu F sama dengan B plus P1, yang mana pada F itu yaitu 20% gula atau 0,2 F sama dengan B itu 13% gula 0,13 P1, neraca padatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Pertama. Di sini saya akan mengerjakan soal yaitu laju tebu yang diumpankan itu atau bagian E, soal nomor 1. Nah, di sini kita tuh ingin mencari laju tebu yang diumpankan. Nah, yang pertama itu kita menggunakan neraca gula di seluruh sistem. Itu yang pertama itu ada F, yaitu 0,2 F sama dengan G. Kemudian itu ini belum diketahui ya, gula yang hilang di sol S. Terus itu karena produksi gula 1 ton per hari, itu maka 0,2 F sama dengan, kan itu tadi 1 ton per hari, jadi ini 1 sama dengan gula dalam S, ini belum diketahui. Nah, setelah itu dari penyaringan, gula hanya ada dalam P2, sehingga 0,15 P2 sama dengan 1. Kita tinggal mengalih silang. Sorry, ada kesalahan teknis. Tadi itu nyampe dari penyaringan, gula hanya ada di dalam P2. Nah, itu sehingga 0,15 P2 sama dengan 1. Nah, kita tinggal mengalih silang. P2 sama dengan 1 bagi 0,15. Jadi hasilnya itu 6,67 ton per hari. Nah, setelah itu kita menggunakan neraca total penyaringan.
neraca total penyaringan. Itu rumusnya P1 sama dengan P2 tambah S. Ini itu P1 nya belum diketahui, P2 nya itu yang ini tadi 6,67 ditambah S. Nah, setelah itu kita gunakan neraca padatan di penyaringan ya, neraca padatan di penyaringan. Itu rumusnya ada di soal tuh 0,14 P1 sama dengan 0,95 S. Kita substitusikan P1 sama dengan 6,67 ditambah S. Nah, setelah itu 0,14 6,67 ditambah S sama dengan 0,95 S. Nah, ini kita tinggal kalikan aja. Itu hasil kalinya itu 0,14 dikali 6,67 itu hasilnya 0,934 ditambah 0,14 dikali S sama dengan 0,14 S sama dengan ini tetap 0,95 S. Nah, setelah itu 0,934 sama dengan 0,81. Ini tinggal dikali silang aja. Setelah itu S-nya S sama dengan 0,934 per 81 0,81 sama dengan hasilnya 1,15 ton per hari. Nah, setelah itu kita gunakan pada persamaan. P1 tulis dulu, gunakan pada persamaan. P1 sama dengan 6,67, ini tadi yang hasilnya kita cari, ditambah 1,15 sama dengan itu ditambah aja ya, jadi 7,82 ton per hari. Nah, setelah itu kita menggunakan neraca gula di penggilingan. Itu 0,2 F sama dengan 0,13 P1. Ini kita gini aja ya. Nah, itu kan ini P1, jadi itu tinggal 0,2 F sama dengan 0,13. P1 nya itu kan hasilnya 7,82, jadi 7,82. Nah, ini tinggal dikalikan aja 0,13 dikali 7,82 karena kan ini dia buka kurung, ada di dalam kurung, jadi terlebih dahulu 1,016. Itu hasil perkalian ini. Setelah itu dibagi 0,2, maka hasilnya itu F sama dengan 5,08 ton per hari. Perkenalkan, nama saya Christian Ginting dengan akronim 056. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Oke, untuk pengerjaan soal ini yang pertama kita harus mencari yang diketahui dulu. Dimana pada soal ini kita mengetahui bahwa untuk larutan inputnya itu ada sebesar 1000 kg per jam dan 20% KNO3. Dan itu ada larutan konsentrat yang kita ketahui sebesar 50% KNO3. Dan itu ada yang diketahui keluarnya kristalizer sebesar 96% KNO3. Dan itu ada larutan recycle sebesar 37,5% KNO3. Oke, setelah diketahui, maka kita akan pertama-tama menghitung massa KNO dan pelarut. Massa KNO3 dan pelarut. Dimana untuk menghitung massa KNO,
kita bisa langsung mengambil dari yang kita ketahui bahwa terdapat 100 kg. Jadi kita tulis 1000 kg kali 20%, kita ubah ke pecahan jadi 0,2. Jadi hasilnya itu ada 200 kg per jam. Selanjutnya itu untuk kita menghitung masa pelarut, ada 1000 dari larutan dikurang 200, hasil yang kita dapatkan dari masa KN. 200 sama dengan 800 kg per jam. Selanjutnya itu kita menghitung masa larutan konsentrat. Masa larutan konsentrat, di mana kita misalkan masa larutan konsentrat itu dengan MC. Jadi untuk larutan konsentrat kita masukkan dari hasil masa pelarut yang kita dapat, masa KN yang kita dapat, yaitu 200 bagi MC, di mana MC sama dengan 0,5. Oke, untuk mencari MC kita bisa dapatkan dari 200 dibagi hasil ini 0,5 sama dengan 400. Selanjutnya itu kita menghitung masa kristal. Masa kristal, di mana rumus masa kristal itu sama dengan MC sama dengan MK plus MR, di mana sudah kita dapatkan dari diketahui bahwa untuk MC-nya itu ada 200, untuk MK-nya itu ada 96. Kita lihat 96 itu kita ubah pecahan jadi 0,96 MK plus, untuk MR-nya kita bisa dapat masa larutan dari recycle, yaitu sebesar 0,375 MR. Tadi untuk hasilnya kita bisa kali silang aja menjadi 400 sama dengan MK plus MR. Untuk menyelesaikan persamaan, kita langsungkan MK plus MR sama dengan 400. Baru untuk data yang kita dapatkan sebelumnya itu ada 0,96 MK plus 0,375 MR sama dengan 200. Maka dari persamaan 1 MR sama dengan 400 kurang MK. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan 2, di mana persamaan 1 dan 2, di mana persamaan 2 yaitu 0,96 MK plus 0,75. Kita kalikan dengan persamaan 1, 400 kurang MK sama dengan 200. Selanjutnya langsung kita substitusikan aja 0,96 MK plus 150 kurang 0,375 MK sama dengan 200. Selanjutnya kita sini 200. Maka untuk hasil yang kita dapat 0,585 MK sama dengan 50. Maka kita kali ke bawah, MK sama dengan 50 dibagi 0,585. Maka hasil yang kita dapat sama dengan 85,47. Selanjutnya itu untuk mencari MR atau aliran recycle, kita langsung substitusikan dari hasil yang kita awal 400 kurang 85 kurang 47 sama dengan 314,53 kg per jam. Jadi untuk jawaban akhirnya, untuk laju masa kristal kita mendapatkan 85,47 kg
kilogram per jam. Untuk aliran recycle 314,53 kg per jam. Perkenalkan, nama saya Jonas Fajar Prata dengan NIM 123330040. Saya mengerjakan soal nomor 3. Jadi yang pertama itu menentukan massa molar Na2SO4, yaitu dengan Na2 memiliki 23, karena dia 2 jadi dikali 2 menjadi 46 gram per mol. Kemudian S memiliki 32 gram per mol. Lalu O4, karena O itu ada 4 jadi 16 dikali 4 sama dengan 64 gram per mol. Jadi ditambahkan total massa molar Na2SO4 adalah 142 gram per mol. Kemudian mol Na2SO4 yang diberikan sebesar 5 gram dibagi dengan hasil ini 142 gram per mol menjadi 0,0352 mol. Kemudian yang kedua adalah menentukan mol BaCl2 dari persamaan reaksi perbandingan BaCl2 dan Na2SO4 adalah 1:1. Jadi mol yang dibutuhkan juga sebesar 0,0352 mol. Dan yang ketiga, menentukan massa BaCl2, yaitu Ba memiliki 137 gram per mol dan Cl memiliki 35,5 dan dikali 2 karena itu ada 2 ini jadi 71 gram per mol. Jadi massa BaCl2 yang dibutuhkan sebesar 0,0352 mol dikali dengan hasil dari massa BaCl2 yaitu sebesar 208 gram per mol dan menghasilkan 7,32 gram. Jadi massa BaCl2 yang dibutuhkan
adalah 7,32 gram.